Gaya kontemporer ini sendiri lebih diminati karena dia bisa membuat sebuah bangunan yang kecil terasa lebih lebar dengan gayanya yang banyaknya ruangan-ruangan yang luas dan tanpa sekat itu. Jadi rumah yang kecil pun bisa terlihat sangat luas. Halo semuanya, kembali lagi di Sekolah Properti Miliarder dengan saya Via, dan hari ini kita akan bahas tentang gaya arsitektur kontemporer. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan desain kontemporer. Sebenarnya sudah sering sekali diperbincangkan di masyarakat ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kontemporer itu, atau bagaimana bangunan itu bisa disebut dengan bangunan yang kontemporer. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang istilahnya. Istilah dari kontemporer ini sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu contemporary, yang artinya masa kini atau sekarang. Nah, kalau secara istilah bahasa Indonesia, contemporary adalah seni atau gaya arsitektur yang diaplikasikan secara modern dalam 50 tahun ke belakang. Jadi arti dari keseluruhannya adalah gaya arsitektur yang sangat diminati oleh orang-orang karena gayanya yang modern dan gayanya yang dinamis dan fleksibel. Nah, sekarang pasti masih bingung kan maksud dari gaya kontemporer itu seperti apa sebenarnya. Kalau di umumnya kita menyebutnya dengan gaya minimalis. Tidak semua gaya minimalis itu kontemporer, tetapi gaya minimalis ini juga masuk dalam gaya-gaya yang kontemporer. Contohnya bangunan menggunakan tampak yang geometrinya yang jelas, seperti bentuk-bentuk kotak atau bentuk-bentuk bulat yang sangat jelas, dan minimnya ukiran-ukiran. Dan ini sangat berbeda sekali dengan apa yang biasa kita ketahui tentang bangunan ya. Mungkin bangunan itu lebih formal, lebih biasa lah ya, dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita, seperti bangunannya kok cuman kotak. Nah, kalau kontemporer ini sebenarnya bukan cuma kotak aja, tapi ada gaya-gaya, ada bentuk-bentuk geometri yang tegas, seperti misal ada balkon yang menonjol, atau mungkin ada ornamen kolom yang sangat besar. Nah, itu adalah ada signature-nya sendiri dalam gaya kontemporer ini. Nah, terus ciri-cirinya apa sih untuk gaya arsitektur kontemporer ini? Gaya arsitektur kontemporer ini bisa dilihat dari materialnya. Nah, kita bisa melihat materialnya itu biasanya menggunakan material-material yang kurang umum, seperti material beton ekspos untuk bagian depan, atau mungkin material-material kayu yang digunakan sebagai fasad utama. Nah, itu seperti itu contohnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari ruangan-ruangan dari bangunan-bangunan ya, dengan gaya kontemporer ini lebih minim sekat. Jadi dia menggunakan konsep open layout, dan konsep open layout ini meminimalisir sekat permanen. Jadi biasanya menggunakan sekat-sekat yang tidak permanen, seperti misalnya kaca atau misalnya lemari dan sebagainya. Jadi ruangan itu terkesan sangat luas, walaupun sebenarnya luasannya itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Dari atapnya pun biasanya menyesuaikan dari iklim yang ada di lingkungan tersebut ya. Misal kalau di Indonesia, walaupun iklimnya tropis, kita tetap harus menggunakan atap-atap yang miring. Namun di bangunan-bangunan yang dengan gaya kontemporer biasanya hanya ditonjolkan dengan geometri segitiga dan semacamnya. Apalagi itu biasanya ditutupi oleh fasad yang tinggi, atau mungkin penutup atap yang terbuat dari beton. Jadi seluruh bangunannya mulai dari bawah sampai atas tuh biasanya terbuat dari beton. Nah, itu sangat khas sekali ya kontemporer itu. Selain itu, gaya kontemporer ini sendiri lebih diminati karena dia bisa membuat sebuah bangunan yang kecil terasa lebih lebar dengan gayanya yang banyaknya ruangan-ruangan yang luas dan tanpa sekat itu. Jadi rumah yang kecil pun bisa terlihat sangat luas. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah banyaknya bukaan pada rumah itu untuk mengusung eco living. Jadi eco living itu apa? Eco living itu kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar rumah kita untuk kebutuhan rumah kita. Contohnya bukaan yang lebar tadi itu untuk memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami. Jadi kita bisa menghemat lampu dan menghemat AC. Kemudian kalau lebih advance-nya lagi, biasanya bangunan-bangunan ini menggunakan material-material yang
reuse, seperti misalnya menggunakan kayu-kayu yang recycle dan sebagainya. Jadi memang diperuntukkan untuk kebutuhan masa kini ya, dengan semakin berkurangnya sumber daya, bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur ini itu sangat menjadi solusi bagi kehidupan kita yang serba boros dan serba cepat ini. Apalagi untuk yang hidupnya di perkotaan besar, itu rumah dengan gaya ini bisa menjadi oasis di tengah urban. Oke, udah ngerti ya soal arsitektur kontemporer ini? Nggak kerasa udah selesai video kita. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Pertanyaannya menarik, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.